Halo semuanya, kalau kalian pernah nonton ebook haul aku yang dari part 1 sampai part 4 itu, di situ kan aku kayak selalu ngeracunin kalian gitu lah ya secara nggak langsung kalau aku mendapatkan ebook-ebook yang mayoritas tuh gratis dari Google Play Books. Tapi kalian pernah nggak sih mikir kalau aku tuh sebenarnya juga kadang muak dengan TBR-TBR yang ada di Google Play Books aku dan akhirnya berujung ke gak minat untuk baca. Sebenarnya kalau untuk gak minat baca di Google Play Books tuh ya untung juga sih karena kan gratis ya. Jadi kalau mau di remove juga nggak rugi-rugi amat gitu kan. Nah itu dia yang akan aku bahas di video kali ini. Jadi aku bakalan kasih tahu ke kalian judul-judul apa sih yang kayaknya tuh aku udah nggak punya interest untuk baca karena mungkin saking lamanya di TBR atau yang semacamnya. Jadi langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, di sini yang pertama itu aku bakalan bagi jadi 3 kategori. Dan untuk kategori yang pertama yaitu adalah buku-buku fiksi. Di sini untuk buku fiksi yang setelah aku list itu ada 24 judul yang aku tuh udah nggak interesting lagi ke judul-judul ini. Yang pertama yaitu adalah Bangkitnya Para Naga yang ditulis sama Morgan Rice. Ini kayaknya aku udah timbun dari tahun lalu dan aku sebenarnya sekarang kurang mood untuk baca fantasi yang berat banget, jadi makanya ini bye bye. Kemudian ada Nocturne-nya Cat Ross, kayaknya hampir sama ya, fantasi gitu. Kemudian ada River of Lies-nya R. Morgan. Kemudian ada Unoccupied Grave-nya A.G. Barnett. Kemudian ada My Monster-nya Cass Campbell. Ini kayaknya aku gara-gara udah ngelihat tagline-nya itu loh kayak udah ketuaan. Kemudian Safari Galileo Owl yang ditulis sama Zakia Jaihan. Ini aku juga udah kayak ya udahlah ya. Kemudian ada Lock and Load-nya Sin Black. Kemudian ada Sophie Washington My BFF-nya Tonya Dun Chan Ellis. Kemudian ada Right Please RBI The Dragon's Triangle yang ditulis sama Simon dan juga Scaster. Kemudian ada Diary of a Horse Mad Girl-nya Katrina Kehler. Kemudian ada Chisanos Music-nya yang ditulis sama Kisano. Kemudian ada A Villain's Adventure yang ditulis sama Kholisa Faras. Kemudian ada SBB BP yang ditulis sama John Correll. Kemudian ada The Unifier yang ditulis sama Victor R.K. Kemudian ada Night Cat yang ditulis oleh Celesta Thyssen dan juga Kezian Thyssen. Kemudian ada More Mothers-nya Scott Kramer. Kemudian ada Oliver and Jumpy yang ditulis oleh Werner Stechkal. Kemudian ada The Hungry Adventure of Riley yang ditulis oleh Ariel Davis. Kemudian ada The Ghostly Grounds yang ditulis oleh Sophie Love. Kemudian ada Let Me In-nya Adam Nichols, Yellowhead Blues yang ditulis oleh R.E. Donald, The Past Awakens yang ditulis oleh W.L. Knightley, Curse yang ditulis oleh Casey Odell, dan yang terakhir yaitu adalah The Hazelwood-nya Melissa Albert. Sebenarnya covernya cakep dan aku sebenarnya interest, tapi kenapa aku jadi nggak interest tuh gara-gara ini tuh cuman sampel, kirain. Jadi ya pas tahu sampel ya auto di remove sih. Nah, kita akan lanjut ke kategori selanjutnya yaitu adalah yang non fiksi ya. Jadi di sini sedikit sih, ada 9 judul, tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya dalam waktu dekat atau beberapa waktu ke depan tuh kayaknya aku nggak interest deh untuk baca judul-judul berikut. Yang pertama ada Self Discipline yang ditulis oleh Sean Norman. Kemudian ada 15 Ways to Boost Your Motivation for Success yang ditulis sama Kamala Adya. Kemudian ada Positive Mental Attitude yang ditulis oleh Kamala Adya juga. Terus Stop Negative Talks-nya Kamala Adya lagi. Kemudian ada 10 Best Tips for Being a Better Leader. Ini aku lupa penulisnya siapa ya, mohon maaf. Kemudian ada The Quick Guide to Cloud Computing and Cyber Security yang ditulis oleh Marcia R.T. Pistorius. Kemudian ada Productivity,
Increase Productivity and Take Control of Your Life yang ditulis oleh David Covey. Kemudian ada The Power of Creativity yang ditulis oleh Brian Collins. Dan yang terakhir yaitu adalah How to Code in Python yang ditulis sama Lisa Tagliaferri. Itu tadi 9 judul non-fiksi yang aku kayaknya kurang minat gitu kan. Kalau untuk non-fiksi sebenarnya itu apa ya? Aku tuh nggak terlalu yang sampai serius banget sih sebenarnya kalau mencari judul non-fiksi, dan rata-rata yang aku kurang interest atau yang tadi aku sebutkan itu memang kayaknya tanda kutip serius semua gitu kan pembahasannya. Jadi makanya kayak aduh ntar dulu gitu loh, kayak aku ngeliat judulnya aja tuh mau pecah kepala, mohon maaf banget. Nah, kategori yang terakhir yaitu adalah komik. Kaget banget gak sih, aku tuh udah gak interest ke komik-komik berikut ini. Dan komik lebih dikit lagi sih, cuma ada 6 judul. Dan apa ya, karena sebenarnya tuh kalau komik-komik di Google Play Books gak terlalu banyak sih memang halamannya. Jadi ya bisa di remove secara aman-aman saja. Yang pertama yaitu adalah Horizon Zero Dawn-nya Entole, gimana sih cara bacanya? Entole, nggak tahu. Kemudian ada God Complex-nya Paul Jenkins, The Umbrella Academy-nya Gerard Way, Drifter yang ditulis oleh Ivan Brandon, The Walking Dead yang ditulis oleh Robert Kirkman, dan Curse Words yang ditulis oleh Charles Soule. Itu tadi ke-6 komik yang aku kurang interest sih sekarang lah ya. Mungkin karena faktor apa ya, sebenarnya itu aku agak bosen juga. Komik-komik di Google Play Books itu kayak bukannya bosen gimana sih, tapi emang aku membutuhkan komik yang agak panjang dikit gitu kan. Jadi sekarang aku mencoba mencari komik versi cetak gitu lah ya istilahnya, atau yang memang page-nya panjang. Oke, itu tadi adalah beberapa judul dari Google Play Books yang surprisingly aku tuh kurang interesting. Mungkin saking karena lamanya di TBR, atau mungkin kayak udah bener-bener gak minat baca, atau ketika lihat judulnya tuh udah kayak aduh gak mau baca gitu loh. Kalau kalian punya nggak beberapa judul dari TBR kalian tuh yang kalian juga lost interest, baik yang fisik maupun digital, bisa sharing di kolom komentar di bawah. Dan aku akhiri dulu videonya sampai sini, meskipun ini kayaknya nggak jelas videonya, tapi ya sudah lah ya. Dan makanya aku mau akhiri, and I'll see you on my next one. Bye bye.